Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Flena Mazalita dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber yaitu Bang Oza yang berprofesi sebagai Public Relation. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bang Oza? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, langsung saja Felin masuk ke pertanyaan. Nah, menurut Abang, kira-kira pekerjaan Abang seperti apa sih Bang? Boleh bantu jelasin nggak Bang? Boleh banget. Oke, Felin. Baik, kalau posisi yang abang kerjain sekarang itu mirip dengan PR, tapi kalau di perusahaan ini namanya student advisor. Nah, tugasnya itu mirip banget dengan PR, tapi bedanya kalau di sini itu yang abang hubungkan yaitu antara perusahaan dengan customer atau klien. Jadi abang adalah orang pertama yang bakalan menerima masukan baik itu dari perusahaan yang akan abang kasih tahu ke klien atau sebaliknya, yaitu dari klien dan misalnya mereka ada masukan terus abang kasih tahu ke perusahaan. Jadi intinya abang bertugas menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan klien yang membeli produk abang, kira-kira itu. Oke, berarti pekerjaan Abang tuh emang pekerjaannya harus berhubungan langsung dengan pelanggan Bang? Benar banget. Oke, jadi sudah berapa lama Abang menekuni pekerjaan ini Bang? Kalau untuk pekerjaan ini sendiri nggak terlalu lama sih, baru kurang lebih mau jalan 2 tahun. Oke, kira-kira apa sih Bang yang bikin Abang milih pekerjaan ini? Nah, kenapa abang tertarik dari pekerjaan ini sih? Gara-gara satu sih, kita bisa, abang orangnya suka cuap-cuap atau ngomong. Jadi salah satu keunggulan dari pekerjaan ini memang yang paling dibutuhkan itu skill bicaranya. Jadi abang bertemu dengan banyak orang, jadi bertemu dengan orang-orang baru, menyelesaikan beberapa masalah biar satu hal nggak salah paham, itu kayak ada kepuasan tersendiri. Jadi suka ada di posisi ini. Oke Bang, terus skill apa aja yang dibutuhin untuk bisa kerja di posisi ini Bang? Kayak alasan yang mau pilih tadi, skill yang butuh itu memang yang paling penting itu komunikasi, karena kita harus menghubungkan dua hal, harus menjaga hubungan baik. Jadi yang paling utama itu adalah komunikasi. Selain itu, selain komunikasi kita harus banyak belajar. Kenapa abang bilang belajar? Jadi kayak lebih tepatnya belajar tentang produk perusahaan dan gimana apa yang diinginkan customer. Jadi kalau dia membutuhkan sesuatu, abang bisa bantu. Nah, perusahaan juga kalau perusahaan butuh A, abang bisa cari customer yang sesuai. Kayak gitu sih. Oke, terus kira-kira apa aja jenjang karir yang tersedia buat di posisi Abang ini? Nah, kalau untuk PR sendiri itu sebenarnya jenjang karirnya itu nggak terlalu banyak sih. Selain kalau di perusahaan sebelumnya itu PR itu berdiri sendiri, dia memang posisinya sedikit lebih tinggi daripada officer, tapi nggak terlalu di atas manajer. Tapi paling PR itu bisa pergi ke dua posisi, itu kalau nggak jadi manajernya sales atau nggak manajernya HRD, kayak gitu sih. Oke, terus untuk latar belakang pendidikan apa aja sih Bang yang diperluin untuk bisa ambil profesi kayak gini? Kalau untuk PR sendiri atau yang berhubungan sama customer ini kan yang paling penting itu ilmu bagaimana kita berkomunikasi. Yang paling dekat dengan jurusannya itu biasanya ilkom, beberapa juga bisa dari HI. Nah, beberapa juga manajemen juga bisa, karena manajemen ini luas, apalagi manajemen sumber daya manusia juga bisa, kayak gitu sih. Oke, terus selama belajar kira-kira apa aja suka duka yang pernah Abang alami? Kalau belajar waktu kuliah dulu yang susah itu sih kayak ya kita kan berhubungan dengan orang, sementara orang tuh beda-beda. Nah, kami itu harus belajar salah satunya itu psikologi manusia dan sumber daya manusia. Jadi harus tahu nih kira-kira manusia A gimana, manusia B gimana. Karena nggak bisa, bahkan di perusahaan pun dikasih SOP yang A gitu, tapi di lapangan nggak bisa diterapin. Itu sih kendalanya. Oke. Terus kalau selama bekerja Bang, kira-kira gimana suka dukanya? Mirip sih kayak yang belajar suka dukanya, itu kita udah dikasih rules A dari perusahaan, tapi saat dikerjain di lapangan berbeda, apalagi dengan kebutuhan orang yang berbeda-beda. Jadi kayak terus juga abang sebagai orang pertama yang menerima komplain dari pelanggan, karena kan
tugas abang sendiri itu memang menjaga hubungan nih. Jadi sebagai pendengar yang baik dari pelanggan, di satu sisi kita harus pro terhadap pelanggan, tapi di satu sisi kita harus tetap menjaga apa yang perusahaan yang bisa berikan. Jadi di situ sih kesulitannya. Oh, oke. Lanjut Bang, apa aja pengalaman berharga yang pernah Abang alami selama Abang kerja kayak gini? Pengalaman berharganya sih, abang jadi bisa punya banyak ilmu dalam berkomunikasi itu pastinya, karena pelanggan pasti beda-beda dari suku A, B, C, D, F, G juga, strata ekonominya juga beda-beda. Nah juga yang paling banyak dapat itu juga dari segi emosional sih, kayak karena ada pelanggan A yang baik banget, ada yang kurang sopan, jadi kita kayak lebih bisa menjaga emosi, lebih upgrade diri di bagian emosi dan skill komunikasinya sih. Oke. Nah untuk skala penghasilan Bang, kira-kira boleh tahu nggak ya Bang dari rentung berapa? Nah kalau di Indonesia khususnya Padang itu tergantung sih, kalau di perusahaannya. Kalau perusahaannya menengah ke bawah biasanya UMR, tapi kalau menengah ke atas itu di atas UMR itu sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, aku tuh kayaknya tertarik Bang untuk kerja di bidang ini. Menurut Abang gimana sih pekerjaan ini? Kalau kamu orangnya suka berinteraksi dengan orang dan ekstrovert itu, dan punya skill komunikasi yang mumpuni, itu sangat bagus sih di bidang ini, karena memang yang paling dibutuhin itu memang skill komunikasi dan satu lagi di depan customer itu atau klien itu komuk, jadi jaga mimik muka. Nah kalau kamu suka banget itu, apalagi mempelajari manusia atau sumber daya manusia, kalau orang bilang itu asik banget di pekerjaan ini, karena kamu memang mempelajari orang setiap orang baru di setiap saat. Apalagi di pekerjaan ini sebenarnya luas banget. Kalau kamu memang suka ini, sekurang-kurangnya di perusahaan itu bisa jadi customer service, nanti kalau memang bagus kan bisa naik. Nah tapi itu kembali ke kamu sih, memang suka atau enggak di pekerjaan ini. Karena kalau kamu susah komunikasi masuk pekerjaan ini, memang gak usah kita berbicara lapangan kerjanya dulu deh, kamu aja bekerja di sana bakalan tertekan. Itu sih. Oke, kira-kira itu aja sih Bang pertanyaan yang pengen Valin tanyain. Makasih banyak ya Bang udah meluangkan waktunya. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.